So the first material is about part of speech. Jadi materi yang pertama kita akan membahas adalah tentang part of speech. As you see from the slide here, there are at least 7 kinds of part of speech. The first one is about noun, yang kita sebut dengan kata benda. Kata benda ini adalah the largest part in part of speech ya, bagian yang terbesar dari part of speech. Why? Because it involves name of person, name of animals, name of plants, and also name of non-living things such as place or even street or any kinds of non-living thing. Jadi kata benda ini adalah yang paling besar ya, yang paling luas. Kenapa? Karena menyangkut atau terdiri dari nama orang, and then nama orang berarti bisa Miss Woro, and then bisa Tony, bisa Maraya gitu kan. Lalu name of animals, nama hewan berarti snake, rabbit, and also panda gitu ya. Lalu nama tumbuhan ya, ada mango, and then ada flowers, ada tulip gitu ya. Dan non-living things, kata benda yang tidak mati ya, yang tidak hidup, seperti misalnya laptop, and then chair, and then campus gitu ya. Ataupun nama jalan itu masuk ke dalam kata benda. Jalan Himalaya misalnya, jalan Kampung Ciputat, dan juga name of countries itu masuk ke dalam kata benda. Nama-nama negara, nama-nama tempat sudah tentu masuk ke dalam kata benda. And then for the next ada pronoun, ada kata ganti ya. Kata ganti ini adalah kata yang menggantikan dari aslinya. If you see from the example, contohnya di sini ada kata Ria, satu orang perempuan, berarti kita nyebutnya adalah she. And then ada Anthony ya, satu orang laki-laki, kita menyebutnya he. But if Ria and Anthony become one, pada saat Ria sama Anthony digabung menjadi satu, maka pronounnya menjadi they gitu ya. Oke. Next part is about verb. Yang selanjutnya adalah kata kerja. I think everyone has been familiar with it. Semuanya sudah familiar ya yang dengan sebutan kata kerja. We can say ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, dan also from that ya, dari pembagian kata kerja tersebut nanti bisa menjadi regular verb, kata kerja yang beraturan, or even irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Di sini Miss kasih contoh yang kata kerja bentuk pertama semua ya. Ada sit, duduk, ada teach, ada mengajar, lalu ada buy, membeli, ada sell, menjual, ada sleep gitu ya, ada tidur. However, pada saat kita melihat bentuk kata kerjanya, kalau sit kan sit, set, set, berarti dia adalah irregular, karena irregular itu adalah kata kerja yang tidak berakhiran d atau ed. And then sama juga ada teach, bentuk kedua dan ketiganya adalah talk dan talk. Lalu bentuk yang by sama, irregular juga, by, poke, poke, bentuk kedua dan ketiganya. And then we have menjual ya, ini vocabularisnya erat sekali dengan ekonomi. Menjual berarti sell, sold, sold. And then the last but not least, di sini Miss kasih contoh untuk tidur, sleep, slept, slept gitu ya. Oke, ini masih kata kerja untuk yang dasar. For the next part ada adjective, ada kata sifat. Nah, kata sifat ini adalah fungsinya, the function of adjective is giving the description for noun. Jadi fungsi kata sifat itu adalah memberikan gambaran, memberikan posisi, memberikan kedudukan satu kata benda. Ya, di sini Miss masukkan untuk contohnya adalah good, ada confident, and then ada selfish. Selfish berarti egois, confident artinya pede, yang kita sebut dengan percaya diri, ataupun ada good
bagus gitu ya. Nah, let's put into some example that will be followed by noun. Mari kita masukkan dengan penggabungan kata benda ya dari kata sifat ini. Misalnya mahasiswa yang pede. Kita sebut dengan mahasiswa itu masih student, berarti kata depannya ini kita letakkan di depan, berarti confident student, atau kita masukkan good student gitu ya, or kita masukkan kata selfish gitu ya, egois berarti selfish person. Jadi si kata sifat ini memberikan gambaran dari kata si benda tersebut. Mahasiswanya pede gitu ya, mahasiswanya baik, oh orangnya egois, mahasiswanya pekerja keras. Ya udah, kita masukkan kata sifatnya di depan, berarti a hardworking student gitu ya. Jadi ingat, untuk kata sifat itu fungsinya memberikan gambaran kepada kata benda. There are a lot of adjective, masih banyak contoh kata sifat yang lainnya. The next part is about adverb, kata keterangan ya. Untuk kata keterangan, the general formula, rumus umumnya itu adalah gampang, kata sifat, adjective, and then plus ly. Jadi untuk kata keterangan, rumus umumnya itu adalah kata sifat tinggal ditambahkan sama dengan ly. Contoh ya, take a look into the example, kata privately. Kata dasarnya adalah kata sifat, yaitu privately. Maka ditambahkan dengan ly menjadi privately. Or another example, ya, adverb dari quickly itu kata dasarnya adalah quick. Ditambahkan dengan ly menjadi quickly. Another example misalnya dari kata slow ya, slowly berarti dari kata slow ditambahkan ly menjadi slowly. Beautiful ditambahkan ly menjadi beautifully. However, namun di sini there is an exception ya, ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu adalah untuk kata good ya. Kan kita tadi sudah paham kalau good itu adalah kata sifat, maka pada saat masuk ke adverb tidak mungkin menjadi goodly. Nah, ini adalah pengecualian, jadi dia tidak masuk ke rumus umum. Kata keterangannya adalah well, gitu ya. Oke. Next is about preposition, yaitu kata depan ya. Ini yang paling dasar, itu misalnya on, above, in, under, behind, beside, di samping, to, with, gitu ya. Itu dia kata depan. The last but not least is about conjunction, kata penghubung ya. Kata penghubung berarti contohnya adalah because, lalu ada however, lalu ada despite. Nah, jadi fungsi dari conjunction ini adalah menghubungkan kata satu atau kata yang lainnya, atau bisa menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Okay, this slide is about reading text about Tradecraft, fighting poverty through trade. Tradecraft is an organization that fights poverty by giving a fair deal to producers in the developing world. Welcome to the Tradecraft gift catalog. All our fantastic, good value gifts are guaranteed to help the people who make the products. The first one, tissue. We make our tissue in the UK from 100% recycled paper. We don't cut down any trees to make them. And we are using waste paper that would otherwise have gone into landfill. Despite making these tissues in the UK, we use the money to help in the developing world by teaching them important skills. The second product is about chocolate.
We use pretty recycled hand paper from Nepal to pack our delicious chocolates. Despite living in one of the poorest countries in the world, the workers in the paper factory have good pay and working conditions. In addition to being a good employer, the paper company pays for education and environmental projects. Oke, mohon dibenarkan sedikit untuk yang tisu. Yang kata we use itu ada E-nya ya, itu suara kurang sedikit, mohon maaf. Yuk kita bahas what is the content of the text. Kita bahas isi dari teksnya dulu ya. Jadi, sorry, untuk teks ini adalah tentang produk-produk yang dihasilkan dari tradecraft gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya tradecraft itu? Tradecraft itu adalah satu organisasi yang membentengi gitu ya produser-produser dari negara-negara berkembang. Nah, developing world berarti di sini adalah negara-negara berkembang. Katanya selamat datang di katalog tradecraft yang berupa hadiah. Oh, jadi tisu ini sama coklat itu produknya masuk ke dalam bentuk hadiah gitu ya. Nah, semua produk dari tradecraft ini adalah yang bagus-bagus, fantastic, and then yang bernilai tinggi gitu ya, good value, dan juga memberikan garansi, guaranteed to help people, untuk menolong orang-orang yang menggunakan atau yang membuat produk ini. Yang pertama adalah yaitu tisu ya. Kita membuat tisu kami ini di Inggris dengan bahan dasarnya itu adalah 100% dari kertas yang di recycle, berarti didaur ulang ya. Jadi kita nggak menebang gitu ya pohon-pohon untuk membuat tisu ini. Dan juga kita menggunakan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, yang sudah usang ya, dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang menggunakan kertas. Kenapa? Karena hal ini bisa membuat landfill. Berarti landfill itu adalah longsor gitu ya. Despite, berarti di sini sudah jelas ada kata penghubung. Despite itu berarti walaupun, meskipun gitu ya. Walaupun membuat tisu di UK ini we use, mohon ditambahkan huruf E ya. Walaupun bacanya tetap we use, kita menggunakan uang dari penjualan hasil tisu ini untuk menolong orang-orang atau negara-negara berkembang ya, dan juga mengajarkan kepada orang-orang yang ada di negara berkembang itu skill-skill yang penting. Misalnya Indonesia kan termasuk negara berkembang. Nah, jadi maksudnya dari kalimat ini adalah walaupun pabrik tisunya ini ada di Inggris, namun sebagian penghasilan yang mereka dapatkan dari penjualan tisu bisa digunakan untuk charity ya, di negara-negara berkembang. Misalnya di Indonesia atau negara berkembang yang lain itu misalnya ada termasuk juga di situ masih Filipina ya. Oke. Nah, jadi selain memberikan keuntungan yang berupa finansial, berupa uang, bisa juga katanya yang terkecimpung dalam organisasi tradecraft ini memberikan skill-skill bermanfaat untuk hidup. Misalnya bagaimana cara memberikan metode penjualan yang baik. Nah, atau bagaimana cara mengungkapkan ide-ide kreatif sebagai pebisnis. Nah, itu juga kan termasuk dari important skills. Next product is about chocolate ya. Produk yang berikutnya adalah coklat. Kami atau kita menggunakan hand paper gitu ya, coklat yang pembungkusnya itu bagus
bagus, dan juga kertasnya itu recycle dari negara Nepal. Tuh, di sini disebutin satu negara ya, berarti dia termasuk dari kata benda. Ya, Nepal berarti kata benda untuk membungkus ya coklat-coklat kami yang rasanya nikmat, enak, delicious ya. Oke, meskipun tinggal di Nepal, Nepal itu kan berarti termasuk salah satu negara miskin ya di sini. Despite living in one of the poorest countries in the world, walaupun pekerja-pekerja yang tinggal di Nepal ini dalam membuat coklat, katanya pekerja-pekerja ini dibayar dengan gaji yang baik ya, yang sangat sesuai dengan standar, dan juga diberikan perlindungan dalam hal bekerja, misalnya asuransinya tidak ecek-ecek gitu ya, asuransi kesehatannya bagus, asuransi ketenaga kerjaannya bagus. Selebihnya lagi gitu ya, menjadi pekerja ini kan baik, selebihnya lagi untuk menjadi pekerja yang baik katanya ya, orang-orang yang bekerja di paper company ini diberikan edukasi gitu ya, diberikan edukasi dan juga diberikan seperti yang Tisu tadi, important skill untuk environmental project, untuk yang lebih mencintai lingkungan. Misalnya kita membuat satu produk itu jangan sampai merusak bumi gitu. Makanya dia di sini dua produk ini menggunakan pembungkus dari produknya ini menggunakan kertas yang recycle yang bisa didaur ulang gitu ya. That's all about the content of the text. Nah, ini adalah pembahasan untuk isi teksnya. However, if we see from the grammar, from part of speech, kalau kita lihat dari segi tata bahasanya, di sini kita bisa lihat, nah misalnya Tradecraft ini berarti kan nama organisasi. Nah, berarti kalau nama organisasi itu berarti noun gitu ya. Yang Fikes di sini sudah jelas ada S-nya, berarti dia kata kerja ya. Oke, lalu ada Miss, ada to ya. To help misalnya di akhir paragraf ke pertama ya ada kata to, berarti di sini ada preposition. Nah, lanjut di sini ada dua nama negara. Untuk yang Tisu di sini disebutkan ada UK, berarti masih dia untuk yang noun gitu ya. Dengan yang Nepal tadi di bagian yang coklat berarti itu juga noun. Lalu kita temukan di sini ada yang namanya conjunction, kata penghubung, ada otherwise, lalu ada despite ya, lalu ketemu lagi dengan kata adjective, kata sifat, berarti ada important. Remember, adjective itu letaknya di depan sebelum kata benda ya, makanya di sini selalu dibilangin important skills, berarti importantnya adalah adjective, skillsnya adalah noun. For another example, untuk yang adjective ada developing world ya. Developing ini adalah kata sifat untuk negara berkembang, world-nya adalah noun, negara gitu ya. Oke. Untuk yang adjektif di bagian coklat ada poorest. Nah, di sini sudah jelas banget kelihatan adjektifnya. Nah, yang lebih tepatnya di sini adalah superlative degree. Later on we're going to discuss in the next meeting. Ya, lalu di sini sudah jelas ada delicious, ada nikmat, enak gitu ya. Kalau bahasa kamunya adalah endul, enak banget. So, that's all some kind of part of speech. Okay, in this slide we're going to have some kind of exercise. Jadi di slide yang ketiga ini kita punya latihan ya, to review the material of part speech, untuk mereview materi tentang part of speech. Here number one, Miss Woro have already put for the example ya,
to answer what kind of parts of speech this word ya. Nomor 1 itu kita lihat adalah trade ya. Trade itu adalah perdagangan. Maka sudah jelas kita masuk ke dalam noun ya. For number 2 until number 10 bisa dicatat sendiri untuk yang bagian apa itu katanya masuk ke dalam part of speech sambil Miss bantu untuk mereview. Oke, we start from number 2. Kita mulai dari nomor 2 ya. Producers berarti itu adalah bahasa Indonesianya produsen. Kalau produsen itu berarti kita masuknya adalah nama orang. Kalau nama orang berarti sudah tentu ke dalam noun. Oke, kita bisa masukkan produsen itu adalah noun. And then number 3 is make. Nah ya, make itu bahasa Indonesianya adalah membuat atau menciptakan gitu kan. Nah, cara menganalisisnya ini gampang. Kalau kata itu dimulai dengan me atau ber, maka itu sudah tentu berarti kata kerja. Berarti kita tulis number 3 is verb. And then number 4 otherwise. Otherwise ini bahasa lainnya adalah contradiction, sebaliknya gitu kan. Kalau sebaliknya ini berarti adalah kata penghubung karena bisa menghubungkan satu kalimat atau menghubungkan kata. Berarti number 4 ini otherwise kita bisa tulis dengan conjunction ya. Kata sambung atau kata penghubung. And then number 5 itu sudah jelas adalah pretty ya. Pretty kita bacanya yaitu adalah cantik, bagus, baik, berarti adjective. And then number 6 tadi sudah Miss Woro ulas sedikit untuk yang di reading text. Ada Nepal itu adalah name of country berarti noun. Lalu ada into berarti ke dalam gitu ya. Ada preposition. Lalu untuk yang chocolate berarti nama benda tidak hidup, non-living thing adalah noun. Yang nomor 9 adalah and, kata sambung, ada conjunction, and then last but not least ada yang however, namun atau tetapi berarti masih yang disebut dengan conjunction. Miss ulang ya, dari nomor 2 producers adalah noun, make adalah verb, otherwise adalah conjunction, pretty adalah adjective, Nepal adalah noun, into adalah preposition, chocolate adalah adjective, and adalah conjunction, lalu however juga conjunction. So I think that's all for the material of part of speech.